Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata kuliah pencegahan perawatan cedera olahraga. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek untuk materi fungsional movement screening berdasarkan pertemuan kita di minggu lalu. Untuk awal kita perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan, apakah ada informasi dari teman-temannya untuk absen dan kehadiran? Ada yang mengirimkan surat untuk tidak hadir? Oke. Kita absen terlebih dahulu. Dias Kurniawan Hasri, Jimmy Hasri, Depi Kurniawan, Fadilah, Ihsan Tri Ramadan, Muhammad Noval, Fiona Putri Ananda, tidak hadir. Ibnu Aldafi, Sri Wahyuni, Tiara Risma Pertiwi, Zulfia Rahmat. Oke. Artinya ada satu orang teman kalian yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sesuai dengan pertemuan kita di minggu lalu bahwa kita sudah membahas mengenai teori pelaksanaan fungsional movement screening. Nah, pada saat sekarang sebelum kita mulai praktek, kita coba review kembali apa yang kemarin saudara dapatkan di pertemuan sebelumnya maupun yang ada materi di e-learning. Oke, untuk FMS, siapa yang masih ingat apa itu FMS? Silakan. FMS merupakan alat ukur evaluasi dengan gerak dasar fungsional dengan pola dan kualitas gerak per individu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Silakan dulu. Oke, jadi FMS sesuai dengan penyampaian kemarin bahwa itu ditujukan untuk pemeriksaan untuk melihat kualitas gerak per individu. Oke, kualitas gerak individu yang ditujukan pada atlet. Oke, jadi dalam pemeriksaan FMS ada 3 aspek yang dinilai. Ada 3 aspek. Aspeknya siapa yang tahu? Ingin menjawab? Silakan. 3 aspek dalam functional movement screening. Yang pertama itu ada mobility, yang kedua ada stability, dan ketiga ada kontrol motorik. Oke, ada 3 aspek. Silakan duduk kembali. Jadi ada 3 aspek yang dinilai dalam pemberian atau pemeriksaan FMS. Yang pertama itu ada mobilitas atau mobility, yang kedua ada stabilitas atau stability, dan yang ketiga ada kontrol motorik. Itu nanti ketiga aspek itu akan nanti kita lihat dari 7 gerakan FMS yang akan kita praktekkan. Oke, berbicara mengenai 7 gerakan dalam FMS, apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. 7 gerakan FMS atau functional movement screening yaitu bernama depth squat, ada step, inline legs, shoulder mobility, active step exercise, trans stability push up, terus yang terakhir rotary stability. Oke, rotary stability. Silakan duduk. Oke, jadi ada 7 gerakan yang akan kita lakukan dalam praktek kali ini. Ada tadi deep squat, ada harder step, ada inline lunge, ada shoulder mobility, ada active track leg raise, ada trunk stability push up, dan yang terakhir rotary stability. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan waktu kita melakukan pemeriksaan FMS? Yang bisa jawab? Silakan. Ini dapat dilakukan pada saat persiapan kompetisi dan setelah kompetisi dilakukan. Oke, pada saat, silakan duduk. Pada saat
persiapan kompetisi dan setelah kompetisi dilakukan. Jadi pemeriksaan FMS ini ditujukan untuk melihat resiko cedera pada seorang atlet. Ya, kita laksanakan di awal kompetisi sebelum dia bertanding, dan nanti setelah kompetisi selesai baru kita lakukan untuk pengujiannya kembali. Oke, itu rasanya untuk review materi di minggu lalu. Rasa sudah cukup, dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengulangi materi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, setelah kita review tadi, kita sudah bagikan kemarin untuk LMS atau modul praktikum. Ada di bawah? Semuanya yang bawah? Oke, artinya pada saat sekarang panduan praktikumnya sudah ada. Kita akan melaksanakan praktek pemeriksaan LMS. Sebelum kita melaksanakan praktek, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan peralatan yang kita pakai dalam pemeriksaan LMS. Yang pertama ada 3 aspek peralatan yang kita pakai. Ini adalah papan untuk nanti kita pergunakan sebagai dasar pijakan, acuan jangka untuk si atlet yang akan kita periksa. Ini peralatan pertama. Yang kedua, ini ada untuk pegangan, yang untuk pemeriksaan hard step kita memakai ini ada. Terus kita yang ketiga ada balok kayu yang akan kita pasangkan nanti di balok kayu untuk pemeriksaan juga di hard step. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan nanti adalah yang pertama, untuk titik pemakaian karet ini, ya, itu hanya difokuskan kepada tuberositas tibia. Jadi nanti perhatikan di mana tuberositas tibianya ketika dalam pemeriksaan hard step. Ya. Penilaian yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan MMS ada 4. Oke, ada 4. Yang pertama itu dimulai dari nilai 3. Apabila nanti si orang yang kita tes itu bisa menyelesaikan gerakan secara sempurna dan baik sesuai dengan panduan yang ada di buku panduan praktik Anda. Dan yang kedua itu ketika orang uji cobanya mampu melakukan gerakan dengan kompensasi dengan bantuan. Misalkan ketika dia mau melakukan gerakan deep squat. Nah, ketika orang melakukan deep squat, penilaian di angka 3, dia berdiri lurus di lantai tanpa ada kompensasi. Dia harus turun ke bawah sejauh mungkin. Kalau untuk mendapatkan nilai 2, dia harus kompensasi dengan mengikat tumit dengan cara menginjak papan uji. Nah, dia akan turun baru kita dapatkan nilai 2. Nah, ketika misalkan kapan dapat nilai 1, ketika si orang yang kita uji coba tes itu tidak mampu untuk menyelesaikan gerakan. 0. Nah, ada nilai 0-nya. Kapan kita berikan 0? Apabila dalam pelaksanaan tes itu orang uji coba mengalami atau nyeri, ya. Dia mengeluhkan ada reaksi nyeri. Itu penilaian. Nah, dari aspek 7 gerakan yang kita nilai, itu ada 3 gerakan yang ditujukan untuk clearing test. Clearing test nanti ditujukan untuk melihat apakah di dalam pelaksanaan tes itu terdapat rasa nyeri ketika melakukan gerakan. Apabila terdapat nyeri pada saat clearing test, artinya orang yang kita tes itu langsung diberikan penilaian di angka 0. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan FMS. Sebelum Anda praktek, terlebih dahulu saya akan mencobakan untuk bagaimana cara mempraktekkan. Ya, saya akan contohkan beberapa gerakan. Setelah itu Anda akan mencoba melihat dari sisi view samping. Nah, saya akan melihat mencontohkan gerakan. Jadi nanti misalkan sekarang coba Dias, silakan berdiri. Kita lakukan pemeriksaan yang pertama untuk deep squat. Nah, deep squat untuk mendapatkan nilai 3, si pasien harus mampu untuk turun sejauh mungkin ke bawah. Ini silakan dipegang di atas kepala. Oke, kaki dibuka selebar bahu. Nah, Anda akan melihat nanti dari sisi pandangan Anda, melihat apakah posisi tangan, posisi badan, kepala sampai ke lutut itu sejajar. Seandainya nanti ada perubahan posisi,
nanti dievaluasi terhadap nilai yang ada di panduan praktek. Baik, oke, silakan Dias untuk melakukan squat sejauh mungkin ke bawah, habis itu kembali ke atas. Silakan turun, naik ke atas. Oke, silakan turunkan tongkatnya. Dari yang dilakukan, kira-kira dia mendapatkan nilai berapa? Ada nilai 2, nilai 3, atau nilai 1? Ada nilai 3? Gagal mendapatkan nilai 3. Nilai 2? Ada yang menjawab nilai 2? Oke, misalkan gagal mendapatkan nilai 3. Kenapa? Karena batang tubuhnya sama dengan tubuh ke bawah tidak sejajar. Oke, batang tubuh dengan tubuh bawah tidak sejajar. Bisa diulangi lagi? Kita coba sekali lagi ya. Silakan Dias. Untuk deep squat, pandangan lurus ke depan. Pasien pandangan lurus ke depan, turun sejauh mungkin ke bawah. Oke. Habis itu naik ke atas. Oke. Silakan. Apakah terdapat rasa nyeri? Nah, seandainya misalkan tadi kita anggap ini mendapatkan nilai gagal mendapatkan nilai 2 karena posisi batang tubuhnya tidak sejajar terhadap tongkat, leher, dan tungkai bawahnya, kita lanjutkan ke pemeriksaan untuk mendapatkan nilai 2. Bagaimana caranya? Dengan cara si pasiennya kita suruh berdiri di sini. Silakan tumitnya dipijakkan di sini. Oke. Ini tangannya sama dengan posisi tangan yang sama. Oke. Silakan turun. Jadi dibandingkan ya antara pemeriksaan satu yang dan kedua. Oke, silakan naik lagi. Ada perbedaan? Ada? Letak perbedaannya di mana? Tongkat yang pertama tidak sejajar dengan kaki. Tongkat pertama tidak sejajar dengan kaki. Kalau yang kedua sudah sejajar. Artinya dia dapat nilai 2. Oke, pemeriksaan yang kedua untuk Hardel step. Ya, dalam pemeriksaan Hardel step kita hanya memberikan instruksi kepada si orang yang akan mencoba gerakan. Terlebih dahulu ini kita pasangkan. Ya, silakan pasang, Dias. Bisa terbalik. Oke. Nah, tahap pertama untuk hard step yang perlu kita ukur adalah, silakan maju ke depan, madep miring ke sana. Kita ukur tuberositas tibia. Ya, tuberositas tibianya harus sejajar dengan karet. Oke, silakan. Nah, efek. Oke. Baik. Oke, siap. Oke, coba Anda bacakan instruksi kepada si pasien untuk melakukan gerakan hard step. Di situ ada instruksinya? Ada. Oke, silakan coba. Julbiar Rahman, bacakan. Yang pertama yaitu ukur terlebih dahulu panjang tungkai bawah mulai dari lantai hingga ke tuberitas tibia. Yang kedua, sesuaikan tinggi tali dengan tuberitas tibia. Yang ketiga, berdiri dengan kedua kaki sejajar dengan bahu dan ibu jari lurus ke depan menyentuh papan. Yang keempat, pegang tongkat dengan kedua tangan dan posisi siku tekuk 90 derajat, kemudian turunkan tongkat hingga menyentuh bahu dan atau leher. Oke. Nah, tongkat tadi tuberositas tibia sudah kita ukur, posisi karet sudah diukur sesuai dengan tuberositas tibia, kakinya sudah selebar bahu, ibu jarinya sudah menyentuh papan. Berikutnya bahu, tongkat 90 derajat. Oke, nih. Nah, selanjutnya apa instruksinya? Yang kelima, pertahankan posisi tongkat, badan tegak dan pandangan ke depan, tidak mendengangkan bahu. Kemudian angkat kaki ke kanan melangkahi tali, pastikan kaki sejajar bidang vertikal mulai dari engkel, lutut dan panggul. Oke. Paham instruksinya? Jadi nanti dia dalam posisi seperti ini, melangkahkan kaki kanannya ke depan, mendarat di bawah di depan dengan tumit dan kembali lagi ke posisi kaki semula. Oke?
Yang kita lihat adalah ya, jadi mahasiswa nanti akan melihat apa penilaian untuk nilai 3. Coba bacakan. Untuk nilai 3 apa? Panggul, lutut, dan pergelangan kaki sejajar bidang sagital. Oke. 2. Tidak ada atau minim gerakan lumbal. Oke. 3. Tongkat dan papan langkah sejajar. Langkah sejajar. Untuk dapatkan nilai 2. 1. Panggul, lutut, dan pergelangan kaki tidak sejajar bidang sagital. 2. Ada gerakan lumbal. 3. Tongkat dan papan langkah sejajar. Oke. Jadi pada pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya. Kalau sebelumnya pemeriksaan 1 dan 2 atau nilai 3 dengan nilai 2 itu mendapat ada gerakan yang terpisah, tapi kalau di gerakan ini semuanya tergabung. Satu gerakan kita mendapatkan nilai 3. Apakah ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 0 itu langsung dalam satu gerakan. Oke? Gerakannya silakan lakukan. Oke, kembali. Ada yang salah dalam pemeriksaannya atau dalam melakukan gerakannya? Izin, Pak. Silakan. Mungkin ini Pak, yang tongkatnya itu diturunkan ke bawah Pak, menyentuh leher dan Oke, menyentuh leher. Iya. Coba turun lagi. nah, Oke. Nah, coba lakukan lagi gerakannya. Ada kesalahan lagi? Apa kesalahannya? Ada enggak? Oke, kesalahannya adalah harus mendarat dengan tumit. Mendarat dengan tumit, baru kembali ke posisi semula. Baik, silakan lakukan gerakan. Lakukan gerakan, mendarat dengan tumit, kembali. Kalau dia sudah gagal seperti ini ketika melakukan gerakan, otomatis kita sudah kasih nilai dengan nilai 2 atau 3, tergantung pergerakan. Tapi kalau dia gagal, artinya dia tadi sudah mulai menyentuh papan, dia ke bawahnya sudah mendarat dengan telapak kaki bagian depan, artinya dia sudah kita anggap gagal dalam menyelesaikan gerakan. Gagal artinya nilainya 1. Oke, silakan. Terus gerakan yang ketiga, inline lunge. Inline lunge kita membutuhkan juga peralatan. Silakan. Oke, inline lunge. Pasien berdiri di atas papan. Silakan coba berdiri. Satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Oke, jauh lagi, buka jauh belakang. Ini kaki depannya. Lagi. Oke, ini papan berada di belakang, untuk tongkat berada di belakang. Pegang satu di atas. Ini tegak sesuai ya. Tegak, posisinya harus tegak. Habis itu si orang coba kita suruh turun ke bawah. Oke, jongkok, turun sampai lutut menyentuh papan, naik ke atas. Oke, cukup. Nah, kalau seperti ini, coba diperhatikan bagian samping dari depan, coba perhatikan, turun. Nah, kan bisa dilihat nih posisi awal ketika dia coba naik lagi. Nah, posisi dalam melakukan tes ini dia harus tegak. Ini pertama dia tegak, ketika turun dia mulai condong ke depan, artinya nilainya sudah 2 menjadi 2. Oke. Nah, baik, itu rasanya yang menjadi titik yang harus diperhatikan. Jadi Anda harus perhatikan dari sisi depan, dari sisi samping untuk melaksanakan pemeriksaan. Oke, yes, silakan duduk kembali. Baik, dari proses pemeriksaan yang sudah ada panduannya di modul masing-masing, apakah ada yang ingin ditanyakan? izin bertanya Pak. Silakan. Baik Pak. Di sini ada yang namanya clearing test Pak. Clearing test. Jadi apakah untuk clearing test ini akan kita laksanakan atau tidak Pak? Oke, dilaksanakan atau tidak? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Clearing test itu wajib kita laksanakan. Jadi ada 3 clearing test nanti.
untuk melihat mobilitas yang ada di shoulder, mobility, terus nanti ada di pinggang untuk stability push up, itu wajib dilaksanakan karena kita perlu mengetahui apakah ada rasa nyeri atau tidak ketika si orang uji coba melakukan gerakan. Ya, wajib dilaksanakan ya, nanti dilaksanakan ketiganya. Pertanyaan selanjutnya ada? Izin bertanya Pak, Oke. jika pada saat pemeriksaan FMS terjadi, jika dirasakan nyeri, apa yang harus dilakukan Pak? Oke, jika terdapat rasa nyeri ketika kita melakukan FMS, artinya pasien perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, pasien perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu kita bisa rekomendasikan ke tim medis, pemeriksaan medis lanjutan untuk menindaklanjuti hal itu. Oke, jadi kita hanya periksa setelah kita dapatkan bahwa ini ada indikasi nyeri ketika dia melakukan gerakan, itu kita rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke medis. Ya, bisa jadi dokter, bisa jadi fisioterapis. Lebih tepatnya itu nanti dua hal itu. Jadi indikasi lebih ke medis. Oke. Baik. Kita lanjutkan sekarang perkuliahan kita dengan Anda praktek. Anda akan melaksanakan praktek pemeriksaan dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok nanti dalam pemeriksaan, 1 orang melihat dari depan, 1 orang melihat dari samping, dan 1 orang yang menjadi orang uji coba. Oke? Dibacakan instruksi dengan jelas. Bacakan instruksinya dengan jelas. Setelah itu orang uji coba melakukan gerakannya. Penilaiannya cukup dengan 1 kali gerakan. Yang perlu diperhatikan dalam FMS adalah gerakan tidak boleh kita contohkan. Ya, jadi nggak boleh dalam melakukan gerakan seperti ini kita contohkan. Habis itu suruh orang uji coba untuk melakukan. Itu tidak boleh, tidak diizinkan. Jadi kita hanya membacakan instruksi. Nah, si orang yang kita tes melakukan gerakan tersebut. 1 kali gerakan, apa yang dia dapatkan, apa yang dia lakukan, itu langsung kita nilai. Apakah nilainya 3, apakah nilai 2, apakah nilai 1. Jadi ketelitian dalam melakukan pemeriksaan ini sangat diperlukan di sini. Baik, kita lanjutkan untuk praktek. Sekarang silakan dibagi per kelompok. Oke, ini lutut yang harus diperhatikan, harus lurus. Nah, seperti itu. Ini yang dinilai kaki sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, lanjutkan untuk gerakan yang sebelah kiri. Ini berapa nilainya? 2. Oke, kenapa 2? Karena jarak kedua tangan setengah telapak tangan Pak. Tangan yang dinilai sebelah mana? Tekanan. Oke, yang di atas. Iya. Ya, yang dinilai adalah tangan yang di atas. Putar lagi untuk kanan kiri, gantian. Oke, ini berarti berapa? 3 Pak. Dapat nilai 3. 3. Karena dia hanya 1 kepala. Oke, lanjutkan ke gerakan berikutnya. Ini udah pas? Pasnya di mana? Belakang buku sejajar dan bentuknya bagus. Oke, coba turun lagi. Oke, baik. Berarti dapat nilai 3. Dapat nilai 3. Lanjutkan ke gerakan berikutnya. Turun lagi yang ujuk. Turun. Nah, oke, kembali ke sisi semula. Ada sakit? Sakit? Ada sakit? Oke, kawan-kawan mahasiswa sekalian, pada hari ini rasanya sudah selesai kita melaksanakan perkuliahan praktek fungsional movement screening. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, artinya praktek fungsional movement screening ini perlu terus diulang. Artinya tempat ini atau labor kita ini terbuka untuk perkuliahan praktek. Ketika Anda nanti mau mengulang kembali materi tentang praktek, silakan nanti datang ke sini, atau untuk peminjaman alat praktek fungsional movement screening, silakan untuk datang ke labor. Oke. Untuk minggu depan tugas Anda adalah mempelajari apa yang ada di e-learning. Untuk materi pertemuan berikutnya
absen ID e-learning jangan sampai lupa. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.